Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mam, halo teman-teman, halo para bunda hebat semuanya. Selamat datang kembali di channel The Family Zifara. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini tuh kelanjutan dari video yang kemarin ya teman-teman. Mungkin ada beberapa video yang masih kelanjutan gitu, soalnya baju masih tetap sama ya teman-teman. Karena ini tuh memang aku beres-beres seharian penuh. Kalau misal langsung aku lanjutkan sampai terakhir itu bakalan panjang banget ya Mam durasinya. Jadi mendingan aku bikin part gitu ya. Mudah-mudahan aja teman-teman nggak pada bosen nonton video aku. Nah, ini aku setelah selesai beberes kamar atau setelah selesai ganti spray, ini aku mau beres-beres di bagian lemari ya teman-teman. Ini aku bersihkan dulu kacanya pakai celing biar kelihatan kinclong dan bersih gitu ya teman-teman. Karena aku itu kayaknya udah lama gitu ya nggak membersihkan beberapa lemari aku atau beberapa perabot aku yang ada di rumah. Oh ya teman-teman, kira-kira hari ini kalian udah pada beberes belum nih? Nah, kalau belum maaf ya teman-teman kalau misal aku tuh ngomongnya masih medok gitu ya, atau masih banyak salah kata, jadi saya mohon maaf. Kadang itu aku terlalu semangat gitu loh teman-teman, sampai kadang lupa apa yang harus diomongin. Nah, ini tidak lupa yang di bagian bawah juga aku bersihkan. Oh ya teman-teman, kira-kira kalian hari ini udah pada selesai masak belum? Nah, buat teman-teman yang lagi pada masak, kira-kira menu kalian hari ini apa nih? Menu yang enak dimakan saat panas itu menurut kalian apa nih Mam? Nah, kalau aku itu nggak bisa ya teman-teman, sebenarnya nyocokin cuaca sama masakan itu aku kurang pintar gitu. Tapi ada beberapa orang yang bilang itu kalau misal lagi musim hujan itu mending masak yang kayak tumisan seperti itu. Nah, kalau panas itu mending masak yang masakan sayur bening seperti itu. Nah, kalau aku itu tergantung selera aja ya teman-teman, bukan tergantung cuaca. Mungkin dari beberapa teman-teman yang pada nonton ada yang samaan, mungkin bisa dong kalian cerita atau coret-coret di kolom komentar. Nah, setelah selesai di bagian lemari, ini aku lanjut di bagian mesin jahit. Nah, di bagian mesin jahit ini tuh kayak kecil gitu ya sebenarnya mesin jahitnya, tapi barang yang taruh di sini itu lumayan banyak. Seperti itulah teman-teman. Kalau misal di rumah itu banyak barang, kalau nanti ada ruangan baru lagi, nah itu pasti ruangan di situ itu sebentar lagi pasti bakalan banyak gitu ya barangnya. Soalnya kan karena ada tempat aja gitu, jadi bisa buat naruh-naruh seperti itu. Kalau misal nggak terlalu banyak barang ya mungkin masih terlihat aman ya teman-teman, masih terlihat bersih dan rapi. Sebenarnya di sini itu cuman ada mesin jahit sama beberapa stok kayak benang gitu ya teman-teman. Lalu ada makanan kucing juga, cuman karena tempatnya yang kecil dan banyak barangnya jadi terlihat penuh. Nah, sekarang aku gantian yang di bagian kursi ya teman-teman. Yang di bagian kursi itu tadi ada tas sama ada 2 kardus. Nah, itu biar terlihat rapi, ini kardusnya aku simpan di gudang yang bekas toko. Dan lanjut, ini aku bersihkan di bagian mejanya. Ini tadi itu ada buku ya teman-teman, buku cerita tentang Wali Songo gitu. Soalnya kemarin ibu aku baru berziarah ke sana lalu membawakan oleh-oleh seperti buku cerita gitu. Jadi tadi itu aku taruh di lemari aja biar nanti nyarinya itu gampang ya teman-teman. Tidak lupa ini kursinya. Sebelum aku kasih celing, ini aku bersihkan dulu si debu-debunya atau pasir-pasir kecil gitu pakai sulak ya teman-teman, atau kemucing. Aku nggak tahu ya kalau kursi jati seperti ini itu dibersihkan pakai celing aman nggak sih teman-teman? Bisa dong kalian tulis di kolom komentar. Kira-kira saran kalian untuk membersihkan
barang-barang kayu yang dari jati lalu udah diwarna seperti ini itu, yang diperbolehkan itu membersihkannya pakai air biasa atau mungkin pakai celing, itu bisa kalian tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama saling berbagi pengalaman gitu ya teman-teman. siapa tahu teman-teman itu ada yang lebih mengerti gitu ya. Oke, sekarang bergeser ke lemari TV atau ke ruang TV. Nah, ini tuh banyak banget barang yang sebenarnya nggak terlalu penting, tapi kalau dibuang itu sayang. Kira-kira teman-teman ada yang samaan nggak nih? Kayaknya isinya itu sebenarnya cuman dikit banget teman-teman, cuman karena masih sayang aja gitu sama barangnya, jadi kalau mau dibuang itu kayak sayang banget. Alhasil cuman ditumpuk sampai penuh seperti ini. Ini tuh nggak tahu kenapa kayak anak-anak aja gitu ya. Kalau kita suka sama botolnya itu dibuang kayak sayang banget. Sebenarnya isinya itu masih ada ya teman-teman, tapi cuman dikit banget gitu. Nah, selanjutnya ini aku kasih celing lagi ya, aku bersihkan di bagian TV yang kosong ini. Sebenarnya kalau dirapikan seperti ini, walaupun terlihat penuh itu tetap rapi ya teman-teman, asal penataannya aja gitu. Dan lanjut, ini bawahnya juga aku bersihkan karena yang di bagian lipetan-lipetan kecil seperti ini itu yang berbentuk ukiran ini tuh kalau nggak dibersihkan itu pasti bakalan menumpuk gitu ya debunya, soalnya kan tempatnya kecil gitu. Kalau cuman polosan datar gitu enak ngebersihinnya. Dan lanjut, ini kembali lagi ke ruang tamu lagi ya teman-teman, karena tadi setelah selesai membersihkan itu kan belum aku sapu, jadi lanjut kembali ke awal, aku sapu kembali. Dan ini untuk stok makanan kucing, ini udah berkurang 1 kilo, ini stoknya tinggal 1 kilo. Gak tahu ini tuh sampai berapa minggu. Kadang sih 1 minggu itu 1 kilo ya teman-teman, karena kucing aku di rumah itu ada 5. Jadi yang paling kecil itu ada 3, yang kemarin baru melahirkan, baru umur 2 bulan setengah. Nggak tahu sih sebenarnya kalau umur segitu itu udah bisa dikasih makan ceki yang umurnya seperti ibunya, itu nggak tahu sih boleh atau enggak. Cuman karena makanannya itu aku taruh di sini ya, jadi si kecilnya itu kayak bisa tetap makan gitu loh teman-teman, bisa ikutan makan gitu. Tapi aku lihat sih kayaknya sehat-sehat aja ya teman-teman, mudah-mudahan aja memang cocok. Karena dari dulu itu kucing aku yang perempuan itu kalau melahirkan pasti akhirnya itu meninggal ya teman-teman, nggak ada yang sampai awet sampai besar gitu. Mungkin dia itu melahirkan udah 3 kali ini ya, dan yang terakhir ini itu kayaknya sih sehat, cuman nggak tahu kenapa perutnya itu membesar gitu. Sepertinya sih ada cacingnya teman-teman, cuman kenapa aku bilang sehat, karena yang kemarin-kemarin yang udah meninggal itu matanya itu kayak banyak kotorannya gitu ya teman-teman, jadi dia itu kalau membuka mata itu susah banget. Nah, untuk yang terakhir ini mereka itu benar-benar bersih gitu matanya, nggak ada belekan atau apapun itu yang mengganggu matanya. Mudah-mudahan aja bisa umur panjang ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya.